Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo juga ya Bunda serta Ustadz dan Ustazah yang kami sayangi. Masya Allah, kelihatannya pagi ini semuanya semangat-semangat banget nih. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul di acara yang luar biasa ini. Betul banget, tapi sebelum kita mulai seru-seruan, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Makanya kita mau kenalan dulu nih pakai pantun. Ayah, Bunda, dan teman-teman, kalau kami baca pantun tolong bilang cakep yang keras ya. Bunga melati harum mewangi, Tumbuh subur di dekat gapura. Halo semuanya, perkenalkan ini Agni. Dan saya sendiri bernama Sahila. Selamat datang di acara UHFest SDIT Uswatun Hasanah 2026. Berkaitan dengan tema Uswatun Hasanah Festival ini tentang Gema Katulistiwa berakhlak mulia berbudaya Nusantara. Jadi nanti teman-teman akan mempersembahkan penampilan yang sangat menarik. Nah, kira-kira apa saja yang akan ditampilkan Sahila? Ada tari, qosidah, silat, drama, dan musikalisasi puisi, serta yang lainnya. Wah, jadi penasaran sama penampilan setiap kelasnya. Gimana teman-teman, sudah siap belum menyaksikan penampilannya? Baiklah, kita langsung saja panggil untuk penampilan pertama dari ekskul tari yang akan menampilkan tarian spesial. Selamat menyaksikan. Pangindita satebing leleng kahar heb di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna numi tetep matri dina ati matak betah tumanina nu dijunjung dipilung lamur tempatna indung kandung salira teh Bandung ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan duh urang mi cinta ku endahna ku asihna numi tetep matri dina hati
langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, pencegah kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman, yang berkhidmat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam.
kuat, sehat, dan solihah. Dan kami informasikan teman kita Azrina, juara 2 OSN tingkat kota. Betul sekali. Nah, panggung UHFS kali ini akan dimeriahkan gerakan yang tidak kalah kompak. Yuk kita panggil bersama tim tari SDIT Uswatun Hasanah. Menyaksikan tarian yang indah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan spesial dari setiap kelasnya. Panggung UHFS akan dibuat menggemaskan dengan penampilan dari adik-adik yang ceria dan paling semangat. Ananda kelas 1 Ahwat. Kelas 1 Ahwat akan menampilkan tari Mojang Priangan yang menggambarkan keutamaan wanita solihah dengan cerminan karakter mulia. Dirasukan kebaya lembihan cahayana dan
umat imut surak seri nyari larak lirik kepan mojang priangan diraksukan kebayang ngambihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan mundi sanggu ayu mundi sinjang lenjang mundi erat dina mojang dirasukan kebayang lembihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan angkat ngagandean bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut surak seri nyari larak lirik kepan mojang priangan diraksukan kebayang ngambihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan mundi sanggu ayu mundi sinjang lenjang mundi erat dina mojang Kelas 1 Iwan yang akan menampilkan gerak dan lagu Tokecang. Kelas 1 Iwan akan menampilkan tarian Tokecang yang menggambarkan kita sebagai umat manusia tidak boleh rakus dan berlebihan dalam hal apapun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 Ikhwan akan menampilkan tari Tokecang. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada seperti perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Selamat menyaksikan. Tokecang, tokecang, malah gendir tosmo. Angan kacang
melihat keindahan gerak tari Tokecang, penampilan berikutnya dari kelas 3 yang akan menampilkan drama Malin Kundang. Kepada teman-teman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Malin. Malin bukanlah anak biasa. Ia sangat rajin beribadah, penurut, dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Setiap sore, langkah kakinya selalu ringan menuju surau. Tak pernah sekalipun ia membantah orang tuanya. Ayah, ibu, Malin pamit ke surau dulu ya, teman-teman udah menunggu. Iya nak, hati-hati di jalan ya, doakan ayah dan ibu juga. Anak pintar, nanti pulangnya jangan terlalu malam ya. Ayah bawakan hadiah untukmu sehabis gajian hari ini. Baik ayah, assalamualaikum. Wah, Malin selalu tepat waktu. Ayo cepat, Pak Ustadz udah datang. Iya, Malin kan anak kebanggaan surau kita. Nanti kamu yang azan ya, Lin. Suaramu paling bagus. Betul, kalau Malin yang azan, seisi desa pasti langsung siap-siap ke masjid. Masya Allah, anak-anak yang rajin. Terutama kamu, Malin. Pertahankan ibadahmu, nak. Allah sangat menyayangi anak yang berbakti. Bu Tini, lihat tuh si Malin. Ada ini rasanya melihat anak sekecil itu rajin ngaji. Benar Bu Nani, ibunya pasti sangat bahagia. Coba anak-anak zaman sekarang semuanya seperti Malin. Aman dunia ini. Karena kebaikan dan prestasinya di sekolah, ayah Malin memutuskan memberikan sebuah hadiah yang tak disangka-sangka. Ini untukmu Malin, sebuah handphone baru. Ayah belikan agar kamu mudah mencari tugas sekolah. Wah, HP! Terima kasih banyak ayah. Ingat pesan ibu ya nak, dipakai untuk belajar, jangan sampai lupa waktu, apalagi lupa sholat. Siap ibu, tenang aja. Wah, Malin punya HP baru rupanya. Ingat ya Lin, main HP itu ada batasnya. Betul kata Pak RT, jangan sampai gara-gara HP kamu jadi malas membantu ibumu. Teknologi itu seperti pisau, bisa berguna, tapi juga bisa melukai jika tidak hati-hati memakainya. Malin, ayo main bola di lapangan. Mumpung cuaca cerah nih, nanti tim kita bisa kalah kalau kaptennya tidak ada. Ah, malas, aku lagi asik main game nih. Seru banget grafiknya. Loh, tumben kamu malas keluar. Padahal kan kemarin kita janjian mau main sepak bola. Iya Malin, nanti kalau lihat layar, matamu bisa sakit loh. Berisik kalian, sana main sendiri. Aku lagi sibuk kusreng. Hari berganti minggu, nasihat kakek desa menjadi kenyataan. Benda kecil bercahaya itu perlahan menelan jiwa baik Malin. Aduh, nge-lag boy, temen satu tim kok noob semua sih. Maju aja AFK Pak ya. Malin, kamu tidak berangkat ke surau. Udah terdengar azan asar loh. Ayo cepat ganti baju, Pak Ustadz pasti nanyain lagi. Kamu kan sudah 3 hari bolos ngaji, Lin. Apa urusan kalian? Sana pergi ngaji sendiri, aku lagi sibuk buat nih. Jangan ganggu konsentrasiku, pergi.
Astagfirullah, itu beneran Malin. Kok bicaranya kasar sekali? Saya juga kaget Pak Dadang. Kemarin saya sapa malah saya dipelototi. Namanya juga kecanduan gadget Pak. Anak-anak Gen Alpha kalau udah kena racun game, lupa daratan. Iya Kang, kemarin saya lihat dia ngebanting piring karena disuruh ibunya makan saat sedang main game. Kasihan ibunya, hati seorang ibu pasti hancur melihat buah hatinya berubah menjadi anak yang kasar. Puncaknya terjadi di suatu petang. Kesabaran seorang ibu akhirnya mencapai batas ketika kata-kata menyakitkan meluncur dari mulut anak yang sangat disayanginya. Malin, nak, tolong beliin ibu obat sakit kepala sebentar ya. Aduh, kepala ibu pusing sekali. Nanti tanggung ini lagi final zone. Sebentar saja, nak. Ibu benar-benar sudah kuat berdiri. Ayah kamu belum pulang kerja. Ibu ini cerewet sekali sih. Malin, jaga bicaramu. Itu ibumu. Ya Allah, Malin, kenapa kamu ngebentak ibumu seperti itu? Malin, sadar. Cuma gara-gara game kamu berani melawan orang tua. Kalian semua diam, tidak usah ikut campur. Dan ibu selalu menyusahkan Malin. Malin benci ibu, Malin harap ibu pergi saja biar tidak ada yang ganggu Malin. Astagfirullah, Malin. Apa salah ibu mendidikmu, nak? Bodoh amat. Dulu kamu anak yang soleh. Sekarang kamu tega mengusir dan membenci ibumu sendiri hanya karena benda mati itu. Ya Allah yang maha adil, hamba udah tidak sanggup lagi menghadapi sikapnya. Jika memang ia telah dibutakan oleh kesombongannya dan durhaka kepada hamba, berikanlah ia balasan yang setimpal atas perbuatannya, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja. Ada apa ini? Kenapa tanganku kaku? Kakiku tidak bisa digerakkan. HP ku mati. Ibu, maafkan Malin, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihatlah wahai warga desa, Allah telah mengabulkan doa seorang ibu yang teraniaya hatinya. Malin yang ini tidak menjadi batu karang di tepi pantai, tapi ia menjadi patung di tengah rumahnya sendiri, terkunci dalam wujud kecanduan untuk selamanya. Menjadi peringatan bagi seluruh anak di dunia. Teman-teman, seram kan akibatnya kalau melawan orang tua? Gak mau kan jadi batu kayak Malin? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 mengenai adab terhadap orang tua. Yuk kita baca bareng-bareng. Ayu wahid isnain salasa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala
Jadi guys, kita harus selalu sopan, sayang, dan nurut kepada kedua orang tua kita. Selain itu, gunakanlah HP kita dengan bijak. Tidak perlu bermain HP berlebihan, apalagi sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah dan durhaka kepada ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, penampilan dari kelas 5 Abdurrahman bin Auf yang akan menampilkan tari indang dari Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Lari bukan yoki jang, pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala tibo samulah salam oi kami ucapkan kami bahindang dan mudo-mudo. Domulo indah kadi tarikan, sangat bajawe onde ganti baganti. Ragulah indah kami
Tari yang dipersembahkan tadi adalah tari Indang Dinding Badinding dari tanah Minangkabau. Di balik tepukan yang serempak dan syair yang bersautan, tersimpan pesan tentang indahnya persaudaraan, kebersamaan, dan akhlak yang melandaskan iman. Sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kelas 5 Abdurrahman bin Auf. Untuk selanjutnya penampilan dari kelas 2 yang akan menampilkan tari zapin. Selamat menyaksikan. Tari Zapin Melayu ialah kehidupan masyarakat Melayu yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sopan santun, dan adat istiadat. Tari ini sebagai alat dakwah Islam yang dibawa oleh pendakwah Arab dengan nilai kesederhanaan, keharmonian hidup, dan pendidikan kebaikan yang disampaikan lewat lagu. Begitu pula berkembang menjadi simbol kehormatan dalam adat Melayu. Selamat menyaksikan. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah
Selanjutnya kita akan mendengarkan suara kompak dari kelas 2 Ikhwan yang akan menyanyikan lagu Rukun sama Teman. Selamat menyaksikan. Rukun sama teman itu menjelaskan bahwa mukmin itu saudara yang harus menjaga ukhuwah dengan menyelamatkan orang lain dari lisan, mampu menghargai dan menghormati orang lain, menghindari permusuhan dan pertengkaran. Rukun karena kita semua adalah saudara seiman. Dalam hadis, al-muslimu ahul muslimi la yadalimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruhu. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan, mari saling